Jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan penerangan dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada renungan hari ini adalah menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Dunia tempat di mana kita berada adalah digambarkan sebagai dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita sementara menuju kepada kematian kekal dan kebinasaan kekal. Maka kita perlu mendapatkan terang dalam kehidupan kita. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan pengikutnya untuk supaya mereka itu menjadi terang. Ada 3 pelajaran penting yang kita dapatkan di dalam pembacaan kita ini. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan pengikutnya bahwa mereka adalah terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid-murid pada waktu itu mereka diajarkan bahwa mereka adalah terang dunia. Ketika Tuhan tiba bersama dengan murid-muridnya dalam satu acara di mana ada pelita-pelita di dalam rumah itu yang harus ditaruh di kaki dian untuk menerangi ruangan. Tuhan Yesus mengambil gambaran pelita itu sebagai ilustrasi untuk murid-muridnya, bahwa demikianlah murid-murid hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bahwa siapapun yang menjadi pengikut Kristus, sesungguhnya mereka adalah terang dunia. Terang itu tidak boleh disembunyikan, terang itu tidak boleh ditutupi oleh kegelapan. Yang menarik adalah bahwa terang itu harus menerangi kegelapan, bukan teranglah yang ditutupi oleh kegelapan. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kekristenan kita tertutupi oleh dunia yang gelap. Dunia yang gelap ini telah membungkusi kekristenan kita, kesaksian kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menjadi anak-anak terang. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang satu kebenaran bahwa murid-murid harus bermakna bagi dunia. Selain murid-murid itu harus membawa terang, yaitu membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada dunia, tetapi kehidupan murid-murid itu juga harus bermakna di tengah-tengah komunitas sosial mereka. Mereka adalah orang-orang dari berbagai komponen masyarakat. Ada dari kaum politik, ada dari pedagang, ada dari nelayan, dan sebagainya. Mereka berkumpul menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mereka harus menjadi bermakna di tengah-tengah kehidupan. Seorang nelayan, mereka harus menjadi bermakna di tengah-tengah komunitas nelayannya. Seorang politikus harus bermakna di tengah-tengah dunia politik. Seorang bisnismen harus menjadi bermakna di tengah-tengah dunia bisnisnya. Hal itulah yang disebut dengan terang dunia. Bagaimana dengan peran kita? Peran kita sebagai bisnismen kah? Peran kita sebagai ahli hukum kah? Peran kita sebagai
Seorang politikus kah? Peran kita sebagai seorang rohaniwan kah? Seorang pedagang kah? Dan banyak lagi peran kita di tengah-tengah dunia ini. Maka sudah seharusnya kita bermakna di tengah-tengah komunitas kita masing-masing. Dengan demikian, maka Kristus menjadi bercahaya dengan kehidupan, melalui kehidupan kita. Yang ketiga adalah melalui pembacaan ini kita diajarkan untuk mendasarkan terang kita melalui terang Tuhan. Atau terang Tuhan adalah dasar bagi terang kita di tengah-tengah dunia. Kita harus berpatokan kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Injil Yohanes mengatakan bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia yang gelap. Terang itu telah datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mau menerima dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah terang dunia. Maka marilah kita belajar dan mendasarkan makna hidup kita pada ajaran-ajaran Yesus bagi dunia. Apa ajaran Yesus yang paling penting? Ajaran Yesus yang paling utama adalah kasih. Di dalam bagian firman Tuhan ini, sebenarnya kehadiran Tuhan Yesus itu adalah penyebaran kasih bagi dunia ini. Kristus datang sebagai wujud kasih Allah kepada dunia. Kristus hadir di tengah-tengah dunia adalah sebagai wujud kasih Allah kepada dunia. Itu berarti bahwa Kristus itu sendiri adalah gambaran dan wujud kasih Allah bagi kita semua. Maka dengan demikian sudah sepatutnya kita menjadikan Kristus sebagai patokan dasar ajaran kita. Kita menjadikan kasih menjadi patokan dasar untuk kita bermakna di tengah-tengah dunia kita. Kita menjadikan kasih Kristus menjadi patokan dasar kehidupan kita untuk kita menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Mulai dari rumah tangga kita, mulai dari tempat kerja kita, bisnis kita, dan dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita menjadi terang bagi dunia, kita bermakna di tengah-tengah komunitas kita, dan kita menjadikan ajaran Kristus yaitu kasih menjadi landasan untuk kita menjadi bermakna dan menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah kami merayakan Natal ini, kami diajarkan bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia adalah wujud kasih Allah bagi dunia. Peduli Allah bagi dunia dinyatakan dengan kelahiran Kristus bagi dunia. Itulah gambaran kasih, gambaran terang yang dinyatakan kepada dunia yang gelap. Maka sudah sepatutnya kami menjadikan Kristus dan semua ajaran-ajaran Kristus menjadi dasar bagi kami untuk kami bermakna bagi dunia. Kami menjadi terang bagi dunia dan kami sungguh-sungguh hidup berpaut dengan Tuhan. Berkati jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan ini, berkatilah mereka di tengah-tengah mereka merayakan Natal dan menyongsong tahun baru. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.